Nah, teman-teman, layarnya udah muncul belum? Sudah. Oke, nah kita tuh bakal bermain apa nih kira-kira? Ada yang bisa nebak nggak main game apa? Coba dijawab komen-komen. Tebak hewan. Bener gak ya? Coba boleh di next slide. Satu aja. Tebak gambar, benar-benar Desra benar. Tapi kita nggak tahu ya gambarnya gambar apa. Ntar lihat aja. Kalau tahu tinggal jawab di chat ya. Nah, babak mudah. Pasti karena mudah pasti gampang banget gak Iya, sih? harusnya pada tahu sih ini. Harusnya ya. Oh, boleh dilanjut. Nah, Nah, apa ini? apa ya? Coba, Eh, menurut Ais apa itu? kayak kanguru, tapi kayaknya bukan deh, bukan kanguru. Kucing, Kucing, kata Yayu. Bisa jadi. kucing, Gak kucing, tahu ya. kucing. Kalau dari kukunya sih kayak kuku kucing. Kuku macan, Kanguru tapi hybrid. kadal, Kadal. Bisa jadi. ular, Ular. hmm, Bisa. Bisa ular. gajah. Wah, kalau gajah. Masa gajah sih? Jadi Kobuzer. Parah banget. Naga Ya. dinosaurus. T-Rex dong. Apa ya? Perintis. Bukan. Perintis apa nih? Bukan pewaris. Yang jelas ikan. Bisa. Bisa jadi. Coba ya kita lihat jawabannya apa. Boleh. Boleh, jawabannya. Tidak ada yang... Eh, Lah, lah. Mana nih jawabannya? Loh, lah, kelinci. Singa. Aduh, salah tadi. Kayak tadi udah bener sih ya, yuk. Jawabnya kucing. Mirip-mirip lah ya. Mungkin selanjutnya. Ya, gak apa-apa. Mungkin gak ada yang begitu bener kali ya. Nah, coba selanjutnya. Apa Wah, nih? Berbulu. berbulu. Putih. Putih. Apa Kata ya? Teh Mariona, detak kucing. Kucing. Lebih ke macan sih. Enggak sih, kayak dari buntut tuh kayak buntut Sound the Ship. Bebek. Bebek. Yakin Fayas bebek. Kutu. Kutu. Hmm, Hanif, kutu mana yang segede ini, Hanif? kutu nggak ada yang warnanya putih ya. Adanya ketombe gitu. Apa ya? Apa tuh? Hiu. Hiu. Bisa jadi sih hiu. Tapi itu di darat ya. Kamu mbak Kamu, Mbak, terlalu gede itu juga. Ini untuk anjing. kamu. Bisa jadi. Piranha. Hmm, kita aja Apa kasih ya? jawabannya. Ya, oke. Boleh nih. Coba ya. Satu, dua, tiga. Apa deh? Tada. Astaga. Ya, angkol. Apa itu angkol? Apa? Angkol itu apa? Anjing kembang kol. Astaga. Ya, salah ya. Siapa tahu ntar di babak Aduh. berikutnya. Kenapa Intan? Intan Jadinya kalau hewan ketawa apa hadapnya sayur? ditutup Intan mulutnya Intan. Jadinya hewan apa sayur? Jadinya Jadinya hewan apa sayur katanya tuh. heyur. Sayur. Hewan sayur. Oh, boleh. Ada lagi gak? Ada, ada yang lebih susah lagi. Coba. Oke, coba. Babak Babak, sulit. oh, babak sulit ya? Serius? Babak sulit? Oh iya. Oh, ya udah. Berarti kita langsung babak sulit nih. Tadi aja babak mudah nggak ada yang bisa. Kalau babak sulit ada nggak ya yang bisa? Harusnya nggak ada sih, kan sulit. Sulit ya. Iya. Coba boleh mana gambarnya? Apa nih? Apa ini? Apa ini? Kayak tanah. Kelapa. Oh iya, Kelapa. kelapa. Bisa, Iya, bisa, bisa bisa jadi jadi. Bener-bener. Rambutan. berserabut, Tungtung. tungtung sahur. Oh ya, Wah. bisa. Anomali dong.
Ada ada kakinya. Enggak sih, kayaknya Pesawat jet. Nggak Bombardilo mungkin. krokodilo. Enggak sih. Kepala. Kabel. Oh, Kenapa kabel? kayak lebih ke rumput sih. Seafood. Bisa coklat. Kalau seafood kan Seafood. coklat ya. Campangnya. Apa ini? Ada Kayak yang bener nggak itu? yang bener Coba. kayak Simpanse. simpanse. Gedung Gedung TK. dekan. Kelapa Barat. Kelapa Barat. Bisa. Semangka katanya. Bener gak? Ada yang bener gak itu kira-kira? Waduh, nggak tahu nih ya. Coba Oh, kita cek bareng-bareng. Capybara. Coba Kapibara boleh coba ya. Kita next cek. slide. Burung. Ya, Tuh, Kaljer. Apa itu Kaljer? kelapa jeruk. Ya nggak apa-apa sih ya, nggak salah, benar. Tadi dia yang jawab kelapa. Udah Iya, bener kelapanya, benar-benar. tinggal jeruknya aja. Ya, tidak diduga ya ternyata bisa gitu. Jeruk ada di kelapa. Gak ada yang tahu. Kalau gini enak dong bikin es kelapa, udah ada jeruknya. Ya udah kita lanjut aja. Yang berikutnya. Masih ada nggak? Masih Masih ada ada nggak? nggak? Masih ada nggak? Wah, masih ada nih. Wah, apa Apalagi? nih? Ping ping. Last game kah? Last game nih, last game. Oke. Coba kerahkan semua imajinasi kalian. Ini sih kupu-kupu. Apa ya kata-kata gua? Kupu-kupu. Jambu bol. Jambu bisa jadi. Buah naga. Kayaknya bukan buah Hmm, naga deh. strawberry nggak sih? Siti. Siti. Velocity. Velocity. Kenapa Bunda Kabel? Hanif, Bunda Hanif Kabel lapar. Masih lapar. Belum makan nih. udah makan belum Hanif? Apa ya ini ya? Ayam. Ayam. Hmm, ayam Ayam. dari mana? Kayaknya ayam yang warna-warni itu ya. Ayam goreng. Ayam celup. Ayam celup kabel. Gapura FT. Mau naruh di mana Gapura FT-nya di piring? Ya udah kita langsung aja ngasih ke jawabannya. Boleh. Sayur Sayur sop. sop. Ya. Sejak kapan Hmm. buah naga ada di sayur sop ya? Ya, gak ada yang tahu selera orang. Iya sih, benar Siapa juga. tahu Destra di rumahnya makanya kayak gini. Des, bener kah? Bener gak Des? Di rumah makannya gini Des? Biasa sih kalau gini berarti dia makannya langsung sama appetizer. Oh, Jadi abis appetizer. makan, 4 sehat 5 iya. sampurna. Sampurna tuh apa tuh? Nah, karena udah last game nih ya, jadi gak ada yang bisa jawab nih. Ya, Sayang banget. Berarti ntar sedih. next time kita bikin lagi coba ya. Kita Nomor pikirin 4. lagi. 0/4, iya bener banget nih. Not good. Nah, yaudah. Karena pasti udah semangat lagi dong buat ngedengerin materi sama sesi tanya jawab. Tadi juga kan kalian udah nonton video ya. Berarti udah disiapin dong pertanyaannya buat ditanyain ke Bang Faris. Nah, Baik, mari kita lanjutkan acara ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan juga pemaparan materi oleh Bang Faris. kepada Bang Faris, kami persilakan untuk melanjutkan sesi tanya jawab dan penyampaian materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih MC atas waktunya ya. Semoga teman-teman tadi habis ice breaking dikerjain by tebak-tebakan, nggak pada makin bingung ya. Oke. Ya, tadi videonya sudah ditonton. Terus udah gitu sudah menjawab juga pertanyaan di deskripsi. Tinggal saya persilahkan penanya buat menanyakan terkait dengan video yang tadi ditayangkan. Video tadi yang ditayangkan apa sih judulnya? Fatimah? Fatimah Azahra. Oh, jawabnya. Judulnya itu kepemimpinan dan komitmen. Klausul kepemimpinan. Oke, leadership. Itu klausul berapa ya, Fatimah?
Itu klausul berapa? Kepemimpinan itu? Bingung? Klausul keberapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu klausul berapa? Klausul 5. Iya, klausul kelima. Jadi di dalam ISO ada yang namanya high level structure, ya. High level structure artinya struktur tingkat tinggi. Jadi dimanapun dan apapun itu bentuk klausulnya sama. Klausul 4, apa tadi klausul 4? Menjelaskan tentang apa? Gimana? Konteks organisasi ISO Konteks 14001. organisasi, ya. Klausul 4 itu tentang konteks organisasi. Klausul 5 Pemimpinan. kepemimpinan. Nah, tadi sudah disetel tuh videonya klausul 5 leadership atau kepemimpinan. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang klausul 5 tadi? 51 apa? 51 membahas tentang apa? Kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen. 52 Kebijakan ketiga. kebijakan. 53 Peran, tanggung jawab, dan wewenang. iya, peran, tanggung jawab dan wewenang. Gitu ya. Itu harus diingat loh. Nggak boleh sampai nggak tahu loh. Ya. Oke. Bentar. Nih, saya kirimin deh di grup. Tapi versi bahasa Inggris ya, saya nggak mau belajar bahasa Indonesia. Soalnya itu kan aslinya dari Inggris. Oke, jadi mempelajari segala sesuatu itu berdasarkan aslinya gitu. Bentar, ini yang amandemen. Oke, ISO 45001. Oke, lihat di grup ya. Saya sudah kirim. Oke, tadi baru sampai 53 ya. 54-nya apa? 54-nya Konsultasi dan partisipasi pekerja. konsultasi dan partisipasi pekerja. Nah, jadi itu klausul wajib yang ada gitu ya. Nah, jadi tiap-tiap dari klausul wajib itu ada pemenuhannya. Ya, udah dipaparin tadi di dalam video dan itu kalau nanti ternyata tidak dipenuhi, maka akan jadi temuan minor nanti ketika diaudit gitu ya. Nah, sekarang ini kan Anda tujuannya bukan buat audit, tapi mempelajari understanding dan implementing gitu ya, dan mengimplementasikan. Jadi nanti apa-apa aja yang ada di klausul-klausul tadi itu harus diimplementasikan di dalam perusahaan gitu. Oke?
Ya. Well, ada pertanyaankah dari teman-teman sekalian terkait klausul 5 leadership? Ya, Bang. Ya, Saya mungkin izin bertanya ya, ya. terkait yang kepemimpinan di klausul 5.1 di Oke. kepemimpinan dan komitmen. Di situ Mhm. kan ada kayak poin tentang mengkomunikasikan pemimpin tuh bagaimana cara sih di poin mengkomunikasikan pentingnya manajemen K3 yang efektif. Nah, gimana sih Bang cara pemimpin itu mengkomunikasikan dari manajemen K3 ini supaya efektif atau mudah dipahami kepada para pekerja nanti? Terus juga eh, kita sebagai ahli K3 nih, misalnya kita jadi ahli K3 ya Bang ya, kita Hmm. nih boleh ngasih saran gak ya Bang? Kayak kepada perusahaan untuk kayak misalnya peraturannya kurang sesuai dengan yang kita inginkan gitu Bang. Boleh Hmm. gak sih kita memberikan saran kepada perusahaan tersebut supaya peraturannya diganti gitu Bang? Cukup. Gitu. Oke. Pertanyaannya bagus tuh dari Destra tadi ya. Oke. Terkait dengan komunikasi K3, boleh nggak sih kita memberikan saran atau masukan gitu ya eh untuk Betul. untuk kegiatan-kegiatan K3? Itu jawabannya harus, bukan boleh atau enggak, tapi harus gitu ya, karena itu tanggung jawab bersama gitu. Kenapa harus? Karena kalau nanti terjadi kecelakaan atau eh, terjadi sesuatu yang tidak enak, gitu ya, itu pasti ditanggungnya secara bersama. Makanya itu sifatnya wajib hukumnya mengkomunikasikan segala sesuatu, apalagi terkait dengan K3 gitu. Itu hukumnya wajib ya. Nah, komunikasi K3 yang efektif itu ada 3 jenis. Ada secara tertulis, ada secara lisan, ada secara visual gitu ya. Nah, jadi bentuknya itu ada banyak, bisa berupa meeting, toolbox meeting, safety meeting, terus eh, meeting P2K3 gitu ya, ada banyak gitu. Jadi itu jenis-jenis cara komunikasi K3 gitu. Dan masuk juga ke poin konsultasi and participation gitu ya. Nah, itu salah satu wujud bahwasanya adanya kegiatan-kegiatan tadi itu salah satu cara kita berpartisipasi gitu. Oke, Destra, ada lagi yang mau ditanyakan atau masih kurang paham? Silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup Bang. Nanti sekiranya saya punya pertanyaan nanti saya utarakan kembali Bang. Oke, Terima kasih ya Bang. ya sama-sama. Oke, em, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya putar pembelajaran. Ada nggak? Padahal bedanya kalian dengan yang cuma nonton video itu adanya letaknya ada di ini sesi tanya jawab ini gitu. Kalau kalian nggak banyak bertanya ya kalian sendiri nanti yang rugi gitu kan? Karena kalian tidak tidak apa ya menggali informasi sebanyak mungkin dari saya gitu ya. Yuk, Pak, saya izin bertanya, Pak. ya Boleh silakan tanya silakan satu kali? silakan. Ya, jadi saya mau nanya tentang bagaimana gitu manajemen dapat menyeimbangkan antara wewenang top down sama partisipasi bottom up dalam pelaksanaan SMK 3 tanpa menyebabkan konflik peran atau overload dari koordinasi. Ya, oke, gue tuh pertanyaannya, gimana sih caranya gitu ya, aturan-aturan dari top down ke bawah itu supaya nanti tidak terjadi konflik, tidak terjadi gesekan dan segala macamnya gitu ya. Itu bagaimana caranya? Pertama,
si puncak pimpinan itu sudah terlebih dulu yang namanya membuat kebijakannya, itu ya. A, B, C, D kebijakan. Nah, kebijakan itu yang kedua harus dikomunikasikan ke seluruh jajaran dari atas sampai ke OB sekalipun. Itu. Oke. Nah, jadi kalau kalau ternyata nanti pas di audit OB-nya ditanya kebijakan K3 apa dia nggak tahu, berarti itu ditemukan bahwasanya kebijakan K3-nya tidak tersosialisasi dengan baik. Itu pelanggarannya. Ya. Nah, terus supaya tidak terjadi konflik, ya harus diinfokan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, ketika orang menjalankan tugas dan tanggung jawab, ya orang juga jadi tahu, oh itu memang tanggung jawab dia. Misalnya ditegur, pakai APD. Ya orang tahu karena dia safety, ya dia kan percuma kalau orang apa namanya? Kalau orang sebentar, saya angkat telepon dulu. Wait ya. Oke, tadi sampai di mana? Tadi sampai di Agar tidak terjadi konflik tadi. Oke, gimana supaya nggak jadi konflik? Nah, berarti kan harus ada yang namanya job desk gitu ya, dibagikan tuh tugas-tugas dan tanggung jawabnya apa. Jadi ketika nanti si safety-nya negor, kamu nggak pakai safety helmet gitu. Nah, itu nggak perlu marah karena orang juga tahu itu kerjanya dia gitu ya kan. Lah kalau HRD negor negor, kamu nggak pakai safety helmet ya itu mah eh, bukan tugas dan wewenangnya, nanti wajar aja nanti kalau dia marah kan gitu ya. Nah, jadi segala sesuatunya sudah dialokasikan sumber dayanya sesuai dengan perannya masing-masing juga gitu. Oke? Begitu Marion. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Fatima mau nanya, Pak. Oke, silakan Fatima. Jadi saya mau nanya ini sih. Ini misalkan dalam satu perusahaan itu tuh kebijakan K3 tuh udah ditetapin sesuai standar. Hmm. Namun angka kecelakaan kerjanya tuh tetap tinggi. Heeh. Nah, di sini pertanyaannya bagian mana dari 5.1 tadi sampai 5.4 yang kemungkinan besar tuh nggak berjalan dengan baik dan cara mengatasinya bagaimana, Pak? Oke, kalau angka kecelakaan tetap tinggi, yang perlu dicari tahu pertama adalah komitmen top manajemen, keseriusan dari top manajemen dalam menerapkan sisi manajemen keamanan dan keselamatan kerja tadi, gitu ya. Nah, kalau komitmennya sudah, terus juga komitmen itu bukan cuma tulisan, tapi bentuk misalnya si top manajemennya juga memperhatikan gitu ke bawah tuh ngelihat beneran para pekerjanya menerapkan SMK 3 atau enggak gitu. Nah, kalau ternyata enggak menerapkan, berarti jatuhnya ya mereka cumanya sekedar eh, dokumentasi saja gitu, tidak tidak apa namanya tidak serius dalam menerapkan SMK 3-nya tadi gitu ya. Itu dari pertama dari sisi top manajemen, lalu kedua dari si eh, HSE-nya sendiri gitu ya, si HSE-nya beneran nggak dia jalanin gitu. Kalau ternyata cuma hanya sekedar bohong-bohongan yang penting ada HSE-nya saja, ya itu nggak bisa kayak gitu ya Fatima. Jadi ada banyak faktor, nggak bisa kita judge satu faktor saja lalu kita atasi, tidak begitu. Ada banyak faktor yang menyebabkan angka kecelakaan kerjanya bisa jadi tinggi, ya. Oke.
Oke, dah gitu ya. Jadi tidak bisa cuma berkonsentrasi pada satu faktor yang menyebabkan angka kecelakaan kerja jadi tinggi. Itu juga kita harus cari tahu gitu. Bisa jadi prosedurnya cuma bentuk prosedur atau SOP yang cuma yang sekedar tulisan gitu kan. Ada banyak faktor, jadi nggak bisa. Jadi harus dikaji dalam, lebih dalam. Kenapa terjadi begitu? Gitu ya Fatimah. Oke. Dan tidak cuma klausul 5.1 sampai 5.4 tadi aja gitu. Ada banyak mungkin gitu. Karena kecelakaan kerja tinggi. Kalau udah terjadi kecelakaan kerja, berarti ada banyak apa root cause yang tidak diatasi dengan baik sehingga bisa menimbulkan kecelakaan tadi gitu. Oke? Ada lagi teman-teman? Izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Eh, Pemimpin di perusahaan itu pasti berkaitan banget kan sama ACC perizinan-perizinan terkait K3. Itu kan kayak permit work system ya yang PTW itu. Itu tuh sejauh mana sih pemimpin organisasi itu boleh terlibat dalam PTW itu? Apakah secara keseluruhan boleh di dalam kendali si pemimpin itu atau ada batasan-batasan tertentunya, Bang? Kalau PTW itu ya maksimal si HSE-nya yang mengeluarkan ya, yang menyetujui, yang menandatangani gitu. Tapi tetap kalau kejadian apa-apa, si HSE-nya pasti ngelapor ke top manajemen gitu loh. Misalnya ada kejadian kemarin hampir tertimpa atau hampir terlindas atau hampir tertabrak gitu kan. Nah, itu pasti di report gitu dan itu dibuatkan laporannya untuk dipelajari sama si top manajemen gitu. Tapi kalau untuk top manajemen memeriksa atau apa menandatangani PTW tidak ya, tidak sampai sana Intan gitu. Oke, Makasih, Bang. sama-sama. Oke ya, cukup ya. Pertanyaannya sudah 3 orang. Sekarang saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Saya share. Bentar. Oke. Kita lanjut ke klausul perencanaan ya. Bagaimana merencanakan sistem manajemen K3 di sebuah perusahaan. Oke. Silakan teman-teman setel videonya dan simak ya. Oke. Ini saya juga akan setel di sini. Selamat datang di YouTube channel QHSCC Indonesia. Dengan saya Salman Alfarisi. Kali ini kita sudah memasuki ke perencanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001 versi 2018. Oke, apa aja ya yang akan kita rencanakan untuk pembuatan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang. Nah, ketika merencanakan SMK 3, perusahaan harus mempertimbangkan isu internal dan eksternal. Tadi ya, sudah kita bahas. Terus kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan. Ini juga sebelumnya sudah kita kaji. Dan termasuk persyaratan dan ruang lingkup dari sistem manajemen K3 perusahaan, serta menentukan resiko dan peluang yang perlu dikelola untuk A. Memberikan jaminan bahwa sistem manajemen K3 dapat mencapai hasil yang diharapkan. B. Mencegah atau mengurangi pengaruh yang tidak diharapkan. C. Mencapai peningkatan berkelanjutan. Ketika menentukan risiko dan peluang dalam SMK 3, serta hasil yang diinginkan yang perlu dikelola, organisasi harus mempertimbangkan yang pertama, bahaya. Kedua, risiko K3 dan risiko lainnya. Ketiga, peluang K3 dan peluang lainnya. Yang keempat, persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Nah, dalam hal proses perencanaan ini, perusahaan menentukan dan menilai resiko serta peluang yang relevan dengan hasil yang diharapkan dari SMK 3 yang terkait dengan perubahan dalam perusahaan. Prosesnya atau SMK 3 itu sendiri gitu ya. Nah, dalam kasus perubahan yang direncanakan, permanen atau sementara, penilaian tersebut harus dilakukan sebelum perubahan dilaksanakan.
Nah, perusahaan memelihara informasi yang berkaitan dengan satu, pengendalian risiko dan peluang. Yang kedua, proses-proses dan tindakan yang diperlukan untuk menentukan dan mengatasi risiko dan peluang sejauh yang diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa hal tersebut dilaksanakan sesuai rencana. 6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan peluang. Yang pertama, itu identifikasi bahaya. Perusahaan menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur manajemen risiko dan peluang K3 untuk identifikasi bahaya yang sedang berlangsung dan proaktif. Prosedur ini mempertimbangkan tetapi tidak terbatas pada A. Bagaimana pekerjaan diatur, faktor sosial, termasuk beban kerja, jam kerja, victimization, pelecehan, dan intimidasi gitu ya. Nah, ini kepemimpinan dan budaya di organisasi ini juga gitu ya. Jadi, kita perlu identifikasi hal itu. Terus yang kedua, yang B, kegiatan dan situasi yang rutin dan rutin. Ini termasuk bahaya yang ditimbulkan dari infrastruktur, peralatan, material, zat, dan kondisi fisik dari tempat kerja. Kedua, desain produk dan layanan, penelitian, pengembangan, pengujian, produksi, perakitan, konstruksi, penyampaian layanan, pemeliharaan, pembuangan, gitu. Yang ketiga, faktor manusianya. Yang keempat, bagaimana pekerjaan dilakukan. C. Insiden yang relevan di masa lalu, internal atau eksternal organisasi, termasuk keadaan darurat, itu dan juga penyebabnya ya. Ini juga harus diidentifikasi gitu. Terus yang E itu adalah orang, termasuk pertimbangan satu, mereka yang memiliki akses ke tempat kerja dan kegiatan yang dilakukan, termasuk pekerja, kontraktor, pengunjung, dan lain-lain. Orang-orang di sekitar tempat kerja yang dapat terpengaruh oleh kegiatan organisasi. Yang ketiga, pekerja di lokasi yang tidak berada di bawah kendali langsung organisasi. F, isu-isu lainnya termasuk pertimbangan A, desain kerja, proses, instalasi, mesin dan peralatan, prosedur operasi, dan pengaturan pekerjaan termasuk penyesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan para pekerja yang terlibat. B, situasi yang terjadi di sekitar tempat kerja yang disebabkan oleh kegiatan yang berlangsung dengan pekerjaan di bawah kendali organisasi. C, situasi yang tidak dikendalikan oleh organisasi dan terjadi di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja bagi orang-orang di tempat kerja. G, perubahan aktual atau yang diusulkan dalam organisasi, operasi, proses, dan kegiatan dari SMK 3 tersebut. H. Perubahan pengetahuan dan informasi mengenai bahaya. Penilaian resiko K3 dan resiko terkait SMK 3 lainnya. Perusahaan menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur manajemen resiko dan peluang K3 untuk yang pertama, menilai resiko K3 dari bahaya yang teridentifikasi, sementara mempertimbangkan efektivitas pengendalian risiko yang sudah ada. B. Menentukan dan menilai risiko lain yang terkait dengan penetapan, penerapan, pengoperasian, dan pemeliharaan SMK 3. Metodologi dan kriteria untuk penilaian risiko K3 harus didefinisikan dengan memperhatikan ruang lingkup, sifat, dan waktunya. Untuk memastikan metodologi dan kriteria tersebut proaktif, bukan reaktif, dan digunakan secara sistematis. Metodologi dan kriteria yang digunakan harus dipelihara dan disimpan sebagai informasi terdokumentasi. Nah, di sini selanjutnya yang ketiga, penilaian peluang K3 dan peluang terkait sistem SMK 3. Perusahaan menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur manajemen risiko dan peluang K3 untuk menilai A. Peluang K3 untuk meningkatkan kinerja K3 dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan yang direncanakan terhadap organisasi, kebijakannya, prosesnya, atau kegiatannya, dan satu, peluang-peluang untuk menyesuaikan pekerjaan, pengaturan pekerjaan, dan lingkungan kerja dengan pekerja. Yang kedua, peluang-peluang untuk eliminasi bahaya dan mengurangi risiko K3. B. Peluang lainnya untuk memperbaiki sistem manajemen K3. 6.1.3 penentuan persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Nah, di sini
Perusahaan menetapkan, menerapkan, memelihara prosedur identifikasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Untuk yang pertama, menentukan dan memiliki akses persyaratan perundang-undangan terbaru dan persyaratan lainnya yang berlaku untuk bahaya, resiko K3, dan SMK3 perusahaan. Yang kedua, B, menentukan bagaimana persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya tersebut berlaku untuk organisasi dan apa yang perlu dikomunikasikan. C, mempertimbangkan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya ketika menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan SMK3 secara berkelanjutan. Perusahaan memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi terkait persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, dan harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui untuk merefleksikan setiap perubahan yang terjadi. Nah, 6.1.4 tindakan perencanaan. Perusahaan merencanakan A. Tindakan untuk 1. Mengatasi risiko dan peluang. Yang kedua, memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. Yang ketiga, mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat. B. Bagaimana cara untuk 1. Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan-tindakan ke dalam proses SMK3 atau proses bisnis lainnya. Kedua, mengevaluasi efektivitas tindakan-tindakan tersebut. Ketika merencanakan tindakan, perusahaan mempertimbangkan hierarki pengendalian dan hasil dari SMK3. Ketika merencanakan tindakan-tindakan tersebut, organisasi harus mempertimbangkan praktek terbaik, pilihan teknologi, dan persyaratan keuangan, operasional, dan bisnis. 6.2, sasaran K3 dan perencanaan untuk mencapainya. Nah, yang 6.2.1 kita bahas sasaran K3. Perusahaan menetapkan sasaran K3 pada fungsi dan tingkat yang relevan dalam rangka memelihara dan meningkatkan SMK3 dan kinerja K3 secara berkelanjutan. Dalam hal ini, sasaran K3 harus A. Konsisten dengan kebijakan K3. B. Dapat diukur jika dapat dilakukan atau dapat mengevaluasi kinerja. C. Mempertimbangkan 1. Persyaratan yang berlaku. 2. Hasil dari penilaian risiko dan peluang. 3. Hasil konsultasi dengan pekerja dan perwakilan pekerja apabila ada. D. Dipantau. E. Dikomunikasikan. F. Diperbarui sebagaimana mestinya. Oke, kita masuk ke perencanaan untuk mencapai sasaran K3 tadi. Kriteria merencanakan bagaimana mencapai sasaran K3, perusahaan menentukan A. Apa yang dilakukan. B. Sumber daya yang diperlukan. C. Siapa yang bertanggung jawab. D. Kapan diselesaikan. E. Bagaimana hasil-hasil akan dievaluasi, termasuk indikator-indikator untuk pemantauan. F. Bagaimana tindakan untuk mencapai sasaran K3 akan diintegrasikan ke dalam proses bisnis organisasi. F. Bagaimana hasil-hasil akan dievaluasi termasuk indikator-indikator untuk pemantauan. Nah, perusahaan memelihara dan menyimpan informasi terdokumentasi mengenai sasaran K3 dan rencana untuk mencapainya. Oke, ya sudah lihat videonya. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan kah terkait video yang sudah saya share tadi? Silakan yuk. Video tadi tentang apa? Perencanaan. Perencanaan. Apa sih yang direncanain, Marion? Eh,
itu ngerencanain bagaimana sistem SMK 3 bisa diimplementasikan di sebuah perusahaan. Kan gitu ya. Nah, Ya. apa aja yang gimana cara ngebangun perencanaan? Pertama, 6.1. Apa itu? Intan. Apa itu 6.1 Intan? Tindakan umum mengatasi risiko dan peluang. Oke, mengatasi resiko dan peluang. Ya yuk, apa 6.2? Hah? Apa 6.2? Bukan hah lah. 6.2 apa? Oh ya, maaf. Yang kedua itu ada sasaran ketiga dan perencanaan mencapai. Oke, sasaran K3 dan Dan perencanaan bagaimana perencanaan mencapai untuk sasaran tersebut ya. Oke. ya, Ya, itu ngomongin 6.2 itu ngomongin sasaran K3. Oke. Nah, kalau mengidentifikasi sumber bahaya dan resiko itu ada di kegiatan berapa, Fatimah Azara? Klausul berapa dia? 6 titik 6.1.2. 6.1.2. Oke, ya. Terus kalau rencana untuk mengatasi sumber bahaya tadi itu ada di berapa, Hanif? Klausul berapa? Apa, Pak? Bisa dong? Iya. Gimana caranya? Itu kan tadi bahaya-bahaya tadi udah ketemu. Terus Iya. kita mau rencanain, gitu ya. Oh, ini dengan bahaya ini kita akan buat ini. Nah, itu ada di klausul berapa? Klausul 6, Pak. 6 Yang berapa? perencanaan. Mengerti. 6 perencanaan. Duh, masih lag banget. 6.123 penilaian peluang K3 dan peluang terkait sistem manajemen K3 buat perencanaan, Pak. Oke, nah ada lagi yang punya pendapat lain? Destra? Merencanakan tindakan untuk resiko sumber bahaya itu tadi klausul berapa? Izin menjawab, Pak. Ya, Aftal. 6.1.4 bukan, Pak? Oke, ya 6.1.4 gitu ya, guys. Oke. Nah, sebelum itu eh, ada pertanyaan nggak buat saya terkait dengan materi apa perencanaan tadi? Izin Ada bertanya yang mau lagi, Bang. ditanyakan kah terkait perencanaan? Di 6.1.2 itu kan ada identifikasi bahaya di Hmm. poin F, Hmm. isu lainnya di bagian C. Di Hmm. situ kan ada situasi yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi Hmm. dan terjadi di sekitar tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera. Hmm. Kira-kira contoh situasi yang nggak dapat dikendaliin organisasi itu apa sih, Bang? Terus Oke. kenapa bisa terjadi? Soalnya kan harusnya dari awal tuh udah ada safety control sama ada rencana identifikasi bahaya yang ada di sekitar lingkungan kerja tersebut, Bang. Iya, thank you Intan. Nah, saya Intan Intan kerja di pabrik tempe. Sebelahnya pabrik kembang api. Ya, sebelahnya pabrik kembang api. Nah, kan kalau yang petrolnya Intan petrolnya di pabrik tempe Intan aja, nggak ke pabrik kembang api. Ya kan? Jadi Intan tidak punya kekuasaan untuk mengontrol untuk pabrik kembang api tadi. Kan gitu ya? Nah, tiba-tiba pabrik kembang api itu meledak dan akhirnya berdampak ke perusahaan Intan pabrik tahu yang juga ikut terbakar. Kan gitu. Nah, itu salah satu contoh eh, case yang tadi Intan sebutkan gitu. Paham ya? Oke, ada lagi? Ada lagi nggak?
Pak mau bertanya Pak mungkin Ya, Pak. silakan Hanif. Misalkan kita kan udah merencanakan, cuman Hmm, ternyata ada yang bilang kurang efektif kan Pak. Pasti Oke. kan ada evaluasi kan Pak. Mm-mm. Nah itu kan misalnya bingung tuh, saya itu bingung gimana sih cara menerapkan misalnya si perusahaan tuh punya cabang gitu Pak. Jadi Mm-mm. tuh hasil di cabang-cabangnya itu konsisten sama Mm-mm. seperti yang di cabang utama gitu. Oke. Itu gimana caranya gitu ya? Iya Pak. Oke, ya caranya apa yang sudah diberlakukan di pusat, di utama harus juga diberlakukan di cabang gitu. Misalnya di pusat ada kontrol, ya berarti di cabang juga harus ada kontrol gitu kan? Misalnya di pusat dilakukan proses pengukuran, ya di cabang juga harus ada proses pengukuran gitu, Hanif. Jadi eh, sama persis apa yang dilakukan di pusat dengan di cabang itu harus sama gitu. Ya. Pak, ya, Mm. tapi bukannya kayak misalnya di apa, walaupun emang bercabang tuh ada budaya yang berbeda gitu Pak. Mm-mm. Misalkan kayak ada gapnya gitu. Jadi apakah masih bisa di konsisten gitu Pak kayak ke cabang-cabangnya gitu. Misalkan Oke. Mm. contoh kayak perusahaan apa gitu lah, itu dia di cabang utama tuh kualitasnya lebih bagus produknya. Beda dengan dari cabang ke dari cabangnya itu daripada yang utamanya. Gitu, Pak. Oke. Nah, kalau sudah yang namanya standar, sorry saya terima telepon dulu ya bentar. Oke, ya, saya lanjut ya. Tadi sampai di mana? Ini Pak kayak apa? Kayak walaupun emang bisa dikonsistenin, cuman masa budaya itu berbeda gitu Pak. Kayak Mm. misalnya produk kan hasilnya pasti beda gitu. Yang dari cabang utama sama cabang yang lainnya gitulah, cabang Apa yang sampingan. menyebabkan hasilnya beda, Hanif? Mungkin kontrolnya kurang atau gimana? Karena kan mungkin K3 kan nggak mungkin semuanya mencakup semua ya. Di cabang tuh pasti beda-beda K3-nya. Iya, artinya kalau cuma di pusat, di utama saja yang ada K3, tapi di cabang tidak ada K3, ya nggak bakalan berjalan. Tapi kalau di Hmm, cabang ada K3 berarti, sorry, di pusat ada K3 berarti di cabangnya juga harus punya orang K3 juga, gitu. Ya kan? Supaya sistem manajemen K3-nya tetap berjalan juga di cabang, gitu. Kalau cumanya sekedar di pusat doang, tapi nanti seminggu sekali orang pusat datang ke cabang, ya itu jangan berharap, kayak gitu ya. Jangan berharap sistem manajemennya tumbuh di situ, gitu. Oke, Hanif? Oke Pak, menjawab Pak. Makasih Oke, Pak. iya sama-sama. Baik, ada lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian? Nggak ada? Ada? Izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Kalau di perusahaan itu lagi pengen ngerencanain perluasan area produksi, itu Hmm. kan pasti ada mesin atau alat-alat yang baru berteknologi tinggi. Mm-mm. Nah, tapi itu juga menghadirkan resiko baru gitu dan juga potensi kecelakaan kerja yang baru. Ya, Nah, betul. tapi manajemen itu pengen mastiin juga bahwa penerapan SMK 3-nya itu tetap optimal dan Mm-mm. sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, Mm-mm. kalau di tim K3 itu sendiri, itu gimana cara untuk mengidentifikasi dan juga evaluasi resiko serta peluang dari perluasan ini untuk Oke. mastiin bahwa sistem
manajemen K3 tuh tetap berjalan efektif itu, Bang. Oke, nah kalau terjadi penambahan gitu ya atau expand pabrik misalnya, kan tentu mesinnya tetap sama mesin yang sebelumnya kan. Misalnya mesin injeksi, plannya ditambahin satu doang gitu. Jadi nanti akan datang mesin injeksi baru, pasti sama dengan mesin injeksi yang sebelumnya, kan gitu ya. Nah, tinggal dilihat apa-apa saja sumber bahaya yang bisa menjadi potensi terjadinya bahaya pada saat proses injeksi itu dilakukan. Paling begitu. Itu pun juga sudah pernah pasti dilakukan dengan mesin injeksi sebelumnya kan gitu ya. Nah, jadi eh, yang perlu diwaspadai ketika itu terjadi perubahan merek mesinnya beda. Nah, itu berarti baru. Tapi kalau semuanya masih tetap sama dan tidak ada yang berubah ya, itu nggak perlu dilakukan apa-apa, Riga, gitu ya. Oke. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Oke, sudah ya dua penanya. Nah, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, materi terakhir untuk hari ini. Jadi, tolong disimak dan disiapkan pertanyaannya juga ya. Oke, saya share ke teman-teman untuk materi dukungan support. Oke. Selamat datang di YouTube channel QHSSC Indonesia dengan saya, Salman Alfarisi. Kali ini kita membahas tentang dukungan. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001 versi 2018. Oke, apa aja ya yang masuk ke dalam kategori dukungan? Yuk, kita kaji lebih lanjut. Yang pertama, sumber daya. Perusahaan menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan memperbaiki sistem manajemen K3 secara berkelanjutan. Oke. Nah, kita ambil contoh ya. Sini resource atau sumber daya itu gitu ya. Kenapa sih penting gitu? Karena resource ini bertujuan untuk nanti akan menentukan strategic direction apa yang harus kita ambil gitu ya. Karena di dalam hal ini dapat menentukan distinctive competences atau tindakan perusahaan agar menjadi lebih baik perusahaan tersebut gitu. Nah, ini ditentukan oleh apa? Yang pertama, keahlian tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan sumber dayanya. Nah, yang kedua, competitive advantages atau kegiatan spesifik agar bisa lebih unggul nih perusahaan. Nah, bagaimana caranya ya? Misalnya contohnya cost leadership. Nah, di sini cost leadership berarti perusahaan tersebut unggul. Harganya tuh lebih murah gitu ketimbang kompetitornya. Terus diferensiasi. Nah, kalau ini perusahaan kita ini membuat satu perbedaan terhadap perusahaan lainnya. Kenapa sih kok kita beda gitu? Nah, itu strategik untuk diferensiasi. Atau fokus gitu. Fokus biasanya itu pada segmen-segmen tertentu. Maka contoh misalnya kayak Harley Davidson itu kan dia fokus tuh apa namanya, dan dia juga memiliki diferensiasi. Biasanya tuh kalau fokus itu akan erat kaitannya sama diferensiasi juga gitu ya. Fokus pelanggannya pelanggan yang khusus high class gitu. Nah, itu contoh aja sih gitu. Oke. Nah, bagaimana sih hubungannya gitu ya sumber daya itu gitu terhadap kemenangan perusahaan dalam bersaing gitu ya. Nah, ingat tadi kita udah bahas competitive advantages tadi. Oke. Nah, di sini resource atau aset itu kan aset itu ada banyak ya. Ada tangible asset, intangible asset, human asset gitu. Nah, kalau intangible asset contohnya finansial, physical gitu ya. Kalau itu tangible asset. Jadi segala sesuatu yang terlihat. Physical itu ya kayak infrastruktur gitu ya. Bangunannya, mesin-mesinnya, itu kan terlihat gitu. Nah, kalau intangible itu sesuatu yang tidak terlihat, aset yang tidak terlihat. Contohnya apa? Teknologi, terus image perusahaan, budaya perusahaan gitu. Nah, itu adalah intangible asset gitu. Nah, yang terakhir adalah human. Human ini adalah aset yang terlihat tapi
Yang dinilai bukan yang terlihatnya, melainkan yang tidak terlihatnya, yaitu skillnya. Skillnya kan kita itu kan nggak bisa tahu nih, oh skill orang sekian gitu kan, enggak ya. Kecuali kalau kita berikan pengujian terlebih dulu, baru kita bisa tahu level level kemampuannya kan gitu. Terus motivasi, komunikasi, gitu. Nah, aset ini akan menentukan yang namanya kemampuan perusahaan. Kemudian kemampuan perusahaan ini akan menentukan strategi. Nah, ini dibarengi dengan key success faktornya dari perusahaan tadi, gitu. Sehingga ini kita bisa mampu memenangkan persaingan atau competitive advantage tadi. Nah, jangan lupa gitu ya. Gimana sih cara kita mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan perusahaan gitu? Nah, kalau starting insight atau mulainya dari dalam, itu biasanya tuh kita pakai value chain analysis gitu. Kita lihat nih infrastrukturnya bagaimana, human resource managementnya bagaimana, teknologinya bagaimana, procurement bagaimana gitu ya. Nah, terus eh, logistiknya gimana, operationnya gimana, marketingnya gimana, service-nya bagaimana, nah, baru kita hasilkan margin. Nah, kalau outside-nya itu ya kita ngitung key success factor deh gitu. Apa yang diinginkan oleh customer-nya gitu ya. Terus dari gitu eh, bagaimana cara kita bisa bertahan dalam kompetisi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, baru kita akan tahu apa saja resource yang dibutuhkan dan kemampuan apa saja yang diperlukan untuk mencapai yang namanya kesuksesan tadi gitu. Oke, nah ini bagaimana cara kita menguji gitu ya sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Nah, di sini ada 4 kuadran: surplus strength, key strength, zone irrelevance, sama key weakness. Nah, ini dikaji nih, apa aja sih key weakness-nya, apa aja yang tidak relevannya, apa aja kekuatan kita, terus apa aja yang menjadi sesuatu power yang memang dimana itu eh, sangat sangat menentukan bahwasanya kita adalah pemenangnya gitu ya. 7.2 kompetensi. Dalam hal ini perusahaan menentukan kompetensi yang dibutuhkan bagi pekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang pekerjaannya mempengaruhi kinerja K3 perusahaan. B. Memastikan bahwa pekerja adalah pekerja yang kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai, termasuk kemampuan mereka untuk mengidentifikasi bahaya. Yang C. Melakukan kegiatan atau program pelatihan dan bimbingan dan mengevaluasi dari kegiatan ini. Perusahaan menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensinya. Apa itu kompetensi ya? Nah, kompetensi itu adalah knowledge, skill, dan attitude yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya. Nah, kompetensi ini terdiri dari 3 ya: skill, knowledge, dan attitude. Ini akan mempengaruhi seseorang di dalam tempat kerja, di workplace-nya. Nah, dari hal-hal tersebut, maka muncullah kompetensi. Di mana kompetensi itu ada memerlukan task skill, task management skill, kemudian job role atau environment skill, transfer skill, dan kontingensi management skill. Ini ketika kita sudah mengetahuinya, ini 5 hal ini yang harus kita urus gitu ya. Nah, dimensi kompetensi task management skill yaitu mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Kontingensi management skill kemampuan merespon dan mengelola ketidakteraturan dan masalah-masalah dalam pekerjaan rutin. Job role atau environment skill ini kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Transfer skill kemampuan beradaptasi dengan lingkungan maupun alat yang baru. Kita lihat di sini ya. Nah, ini SDM yang kompeten, dia kan membutuhkan skill, knowledge, sama attitude gitu ya, SKA tadi. Nah, maka akan jadi yang nanti namanya standar kompetensi gitu. Nah, tapi selain itu juga diperlukan ERA, experience, responsibility, dan accountability. Nah, ini
yang akan menjadi standar kinerja. Ketika dua-duanya standar kompetensi dan standar kinerja itu ditetapkan, barulah ada yang namanya keefektivitasan di tempat kerja gitu. Oke. Nah, komponen kompetensi ini hal yang tampak ya, kita bisa lihat dari perilaku, pengetahuan, sama keterampilan. Tapi hal yang tersembunyi dilihat dari sikap, niat, karakter, motivasi, dan bakat, serta lingkungan itu sendiri gitu ya. Ini teori model gunung es dan lingkaran terpusat kompetensi BMK. Kita lihat di sini skill, knowledge, SKA ya. Skill, knowledge, sama attitude. Atau di sini individual karakter. Nah, irisannya adalah competence. Nah, competence ini di luarnya ada experience, tool, sama education. Sama inilah yang akan mempengaruhi yang namanya performance environment tadi. Berdasarkan teori iceberg, ini tindakan ya, generatif, sistemik, responsif, sama reaktif. Biasanya itu kalau ada, misalnya contohnya gitu, jadinya apa nih, pencemaran minyak di perairan Kepulauan Riau. Nah, responsifnya bagaimana? Kita lihat isu aktualnya. Sering jadinya berulang. Yang milih bahasa terus Kenapa? Karena kurangnya pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlabuh. Sistemnya gimana? Kita pikirin tuh sistemnya, Tapi udah diganti kan, fasilitas udah di pendukungnya. passwordnya nggak bisa Nah, dihapus. caranya gimana ya? Gitu. Meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlabuh di perairan Kepulauan Riau melalui peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan peningkatan tata kelola manajemen di pangkalan penjagaan laut dan pantai Tanjung, Saya nggak bukan masalah kalau Provinsi dibikin Kepulauan password, Riau. bikin password. Nah, Awal pertama itu kan ini nggak ada password. baru deh kita bisa tahu generatifnya mental model Tiba-tiba kita pas ada ambil password, gitu ya. saya bingung. Itu ada regulatornya sih, kelembagaan, operatornya sih, ketata laksanaan, usernya ya SDM itu sendiri gitu. Nah, 7.3 pemahaman. Perusahaan membuat dan melaksanakan program pelatihan untuk memastikan bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan di perusahaan memahami A. Kebijakan serta sasaran K3. B. Kontribusi mereka terhadap efektivitas SMK3 termasuk manfaat peningkatan kinerja K3. C. Implikasi dan potensi konsekuensi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan K3. D. Investigasi insiden dan dampak yang relevan dengan mereka. E. Bahaya, risiko, dan tindakan K3 yang telah ditentukan yang relevan bagi mereka. F. Kemampuan untuk terhindar dari situasi kerja yang mereka anggap menimbulkan bahaya yang serius bagi kehidupan atau kesehatan mereka, serta pengaturan perlindungan dari konsekuensi yang tidak semestinya. Nah, 7.4 tentang komunikasi. Di sini komunikasi secara umum itu perusahaan yang membuat dan menetapkan prosedur komunikasi untuk menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen K3 yang meliputi A. Apa yang akan dikomunikasikan. B. Kapan dilakukan komunikasi. C. Dengan siapa komunikasi dilakukan. 1. Secara internal di antara berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi. 2. Di antara kontraktor dan pengunjung tempat kerja. 3. Di antara pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dan D. Bagaimana cara dikomunikasikannya gitu ya. Nah, perusahaan mempertimbangkan aspek keragaman misalnya gender, bahasa, budaya, literasi, disabilitas gitu. Ketika mempertimbangkan kebutuhan berkomunikasi. Nah, perusahaan memastikan bahwa pandangan pihak-pihak eksternal yang berkaitan, yang berkepentingan telah dipertimbangkan dalam membangun proses-proses komunikasi. Dalam hal menetapkan prosedur komunikasi, perusahaan itu mempertimbangkan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya tentang komunikasi. Yang kedua, memastikan bahwa informasi K3 yang dikomunikasikan konsisten dengan informasi yang dihasilkan dalam SMK3 dan dapat dipercaya. Perusahaan menanggapi semua komunikasi yang relevan pada sistem SMK3, menyimpan semua
informasi terdokumentasi sebagai bukti dari komunikasi. Komunikasi internal, dalam hal ini perusahaan secara internal mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan SMK 3 di antara berbagai tingkat dan fungsi dalam organisasi, termasuk perubahan pada SMK 3 yang sesuai. Memastikan proses komunikasi memungkinkan pekerja dapat berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan. 7.4.3 Komunikasi eksternal. Perusahaan mengkomunikasikan secara eksternal informasi yang relevan dengan SMK 3. Sebagaimana ditetapkan dalam proses komunikasi organisasi dengan memperhatikan persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya. 7.5. Ini berkaitan dengan informasi terdokumentasi. Secara umum, sistem manajemen K3 itu yang diterapkan di perusahaan meliputi informasi terdokumentasi apa ya yang diperlukan oleh standar ISO 45001-2018. B. Informasi terdokumentasi ditetapkan oleh perusahaan yang diperlukan untuk efektivitas penerapan sistem manajemen K3. 7.5.2 Membuat dan memperbarui informasi. Ketika membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, perusahaan memastikan kesesuaiannya sebagai berikut. A. Identifikasi dan deskripsi dokumen. Contohnya apa aja? Yaitu judul, tanggal, pembuat, dan nomor referensi. B. Format dan media dokumen. Bahasa, versi perangkat lunak, grafis, kertas, elektronik gitu ya. C. Tinjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan dokumen. 7.5.3 Pengendalian informasi terdokumentasi. Penerapan sistem manajemen K3 dan standar internasional ISO 45001-2018 ini memerlukan informasi terdokumentasi dan perusahaan melakukan kegiatan pengendaliannya untuk memastikan A. Selalu tersedia dan sesuai untuk digunakan di mana dan kapan diperlukan. B. Terhindar dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak benar atau tidak utuh. Untuk mengendalikan informasi terdokumentasi, perusahaan menetapkan metode A. Distribusi, akses, pengambilan, dan penggunaannya. B. Tempat menyimpan, termasuk pemeliharaan agar tetap bisa terbaca. C. Pengendalian perubahan versi dokumen. D. Masa simpan dan disposisi. Perusahaan mengidentifikasi dan mengendalikan semua informasi yang berasal dari eksternal yang akan digunakan untuk perencanaan dan operasional penerapan sistem manajemen K3. Perusahaan memastikan semua informasi yang disimpan sebagai bukti kesesuaian terlindungi dari perubahan yang tidak diinginkan. Stop share. Oke, ya. Gimana? Tadi Anda menyaksikan video tentang apa ya? Riga. Riga. Dukungan, Pak. Oke, support atau dukungan. Intan, dukungan itu klausul berapa ya? Izin menjawab, Bang, dukungan itu klausul 7. Oke, kalau 7.1 apa? 7.1 itu sumber daya. Oke, 7.2 Kompetensi. Untuk 7.2 itu kompetensi. kompetensi. 7.3 Pemahaman. 7.3-nya apa? Untuk 7.3 itu pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman pekerja untuk melakukan pekerjaan. 7.3 7.3 itu bukan pemahaman. Awareness.
Ya, awareness itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Tadi di video apa nulisnya? Pemahaman. Pemahaman ya. Oke, kalian ngerti bahasa awareness kan ya? Awareness tuh supaya kita yang tadi tuh yang udah berpuluh-puluh tahun supaya nggak jumawa, nggak sombong, nggak nyepelein, ya dikasihlah awareness supaya dia ingat lagi gitu. Tujuannya tuh gitu awareness. Oke, ya. Terus 7.4 eh Tias 7.4 apa? Komunikasi. Oke, komunikasi. Ada berapa jenis komunikasi? Ada berapa jenis komunikasinya, Tias? Nggak tahu. Oke. Em, Raihani, ada berapa jenis komunikasinya? Ada 3, Bang. Apa aja? Ada komunikasi umum, Oke. lalu ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Oke, nice. Ya, itu. Terus yang terakhir 7 Destra 7.5. Apa itu? Untuk 7.5 itu informasi terdokumentasi, Bang. Apa itu informasi terdokumentasi? Dia bikin apaan berarti? Bikin Em, dokumen ya. tentang ya sistem manajemen. Oke, bikin dokumennya gimana sih cara bikin dokumen? Dokumen itu ada apa aja? Nah, di situ ya. Gitu. Oke, well, thank you. Ada yang mau ditanyain nggak? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Ya, kan tadi di kompetensi itu ada iceberg ya, teori iceberg. Heeh. Ya, nah dalam teori itu eh, dalam teori iceberg ini dalam kompetensi membantu perusahaan memahami bahwa aspek-aspek tersembunyi seperti sikap, karakter, dan motivasi itu justru lebih berpengaruh gitu Ya. terhadap kinerja jangka panjang dibandingkan dengan keterampilan teknis yang tampak. Ada Mm-mm. nggak contohnya dari penerapan di tempat kerja gitu? Kenapa dia lebih berpengaruh atas sikap, karakter, dan motivasinya dibanding keterampilan teknisnya itu? Oke, gampangnya gini. Kamu tahu toko sepatu? Iya. Oke, nah kamu kebetulan punya punya penjual nih SPG toko sepatu. Nah, SPG itu sepinter, terus jago banget lagi kalau jualan. Iya, Ibu, selamat pagi gini, jago banget. Tapi dia ngerjainnya pada saat ada kamu aja sebagai atasan. Tapi kalau nggak ada kamu, ya udah, datang datang pelanggan nggak mau ditegur biarin aja, suruh lihat sendiri aja gitu. Nah, itu maksudnya. Paham? Jadi percuma Oh, kalau ini. pinter, kalau kalau dia tahu secara teknis gimana, tapi ternyata dari attitude-nya, dari sikapnya dia tidak apa namanya, tidak Jelek. benar-benar menunjukkan seorang SPG yang baik, ya buat apa? Gitu. Ya, benar ya. Oh, iya, Clear iya. sampai di situ. Paham, paham, paham. Sama, kamu ahli ini, ahli teknik kimia, ahli gitu ya. Iya, tahu semuanya lah. Tahu jenis-jenis apa namanya HE, berbagai macam HE kamu tahu gitu. Nah tapi pas pas giliran udah diterima, terus udah gitu udah kerja, nggak taunya ada masalah, ya udah kamunya ya ntar aja tunggu pas ada direktur atau ada itu baru kamu perform gitu. Nah itu kan percuma, ya kan? Mm-mm. Gitu. Itu contoh kasus sederhananya seperti itu. Marian, clear Oh, ya? iya. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau bertanya Pak, Ya, Hanif silakan. ini kan di poin 7.2 kan ada kompetensi Pak. Mm-mm. Di apa di yang nomor A tuh kan di nomor A di huruf A kan itu menentukan kompetensi yang dibutuhkan bagi Mm-mm. pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya yang mempengaruhi kinerja K3. Mm-mm. Itu tuh contohnya gimana sih Pak? Kayak apa kompetensi apa sih yang bakal mempengaruhi kinerja dari K3 perusahaan sih? Oke, Gitu sih. contoh gini. Kamu tahu forklift? Forklift, oh tahu tahu. Oke. Banyak orang yang bisa nyetir forklift. Betul nggak? Hmm.
Tapi forklift banyak itu nggak ya. bisa sembarangan orang boleh naikin, boleh nyetir. Kecuali orang yang sudah lulus dan punya sertifikat forklift sebagai petugas operator forklift. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia harus izin. Meskipun dia sudah lulus training, tapi kalau dia belum punya izinnya, dia harus urus dulu SIO-nya, surat izin operasional buat forkliftnya. Gitu. Dibuktikan dengan dia sudah kompeten, sudah lulus tuh. Nah, kayak gitu. Itu contoh, Hanif. Contoh tentang kompetensi dalam K3. Oke? Berarti kayak itu aja Pak, kayak misal kayak welder, berarti misalnya banyak orang bisa nge-welder. Misalkan orang yang apa yang bisa ngebuka jasa benerin pagar itu juga Ya, bisa nge-welder. Tapi ya, beda sama orang mungkin yang kerja di kapal welder biasanya lebih bagus kan. betul. Gitu ya. Oh iya. Ya, gitu. Seperti itu contohnya. Oke? Oke Ada Pak. lagi yang mau ditanyakan? Ujung pipis jauh banget anjir soalnya. Ya, silakan. Yayu. Di yang 7.5.3 pengendalian informasi dan dokumentasi itu kan ada pengendalian informasinya itu kira-kira ada kayak aturannya nggak sih berapa kali pengendalian informasi tersebut? Oke, yang namanya pengendalian dokumen yang pertama dilihat revisinya. Itu revisi harus revisi yang terakhir. Kalau ada revisi yang ternyata muncul dua dokumen dengan tingkat revisi yang beda, ini satu revisi ke satu, satu revisi kedua, berarti yang dipakai revisi yang kedua. Revisi satunya itu harus dicabut, diambil, gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jenisnya, apakah dia jenisnya dokumen yang obsolete atau masih aktif? Kalau obsolete, berarti harus dicarikan kapan itu dibakarnya atau dimusnahkannya, gitu ya. Nah, jadi dipastikan bahwasanya dokumen yang dibaca, yang digunakan oleh pekerja adalah dokumen yang termutakhir saat ini, gitu. Oke? Ya, ya yuk. Oke, terima kasih. Well, tiga penanya sudah. Nah, materi hari ini saya kelarin sampai di sini ya. Kalau saya bablas sampai habis, besok nggak ada materi nantinya. Kan gitu ya. Nah, terus silakan nanti jawab eh, pertanyaan yang ada di kolom deskripsi ya. Jangan sampai nanti nggak jawab. Total jumlah pesertanya kan ada eh, berapa nih? 11 ya. 10 ya. 10 gitu ya. Nah, juga nanti siap-siap besok kita akan mulai dengan materi presentasi dengan tugasnya kalian masing-masing. Oke? Ya. Nanti siap-siap mempresentasikan dan siap-siap nanti ditanya oleh semuanya termasuk saya juga untuk menyidang tugasnya kalian, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhirin, saya kembalikan kepada MC untuk ditutup. Silakan. Terima kasih kepada Bang Faris yang telah menyampaikan materi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian kegiatan hari ini telah kita ikuti bersama dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita telah berada di penghujung kegiatan pelatihan ISO 45001 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya, serta kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan wawasan yang bermanfaat. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta bahwa pelatihan ISO 45001 dilanjutkan di hari esok, di waktu yang sama. Pastikan untuk hadir tepat waktu dan tidak melewatkan sesi penting pada hari kedua pelatihan. Akhir kata, semoga apa yang telah dipelajari hari ini dapat menjadi bekal dan inspirasi dalam pengelolaan risiko di lingkungan kerja maupun organisasi masing-masing. Saya Iput. Dan saya Aisyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya semua.